Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aprilia dari kelas 4 PJJD dengan nomor induk mahasiswa 0620 4011 2018, jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan posisi dengan GPS. Terdapat 5 bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu metode penentuan posisi kinetik. Yang kedua metode survei statik singkat. Yang ketiga adalah metode survei pseudokinematik. Yang keempat metode survei stop and go. Dan yang kelima penentuan tinggi GPS. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu metode penentuan posisi kinetik. Ini adalah contoh dari metode penentuan posisi kinetik. Salah satu metode yang telah banyak digunakan dalam hal penentuan posisi objek-objek yang bergerak adalah metode penentuan posisi kinematik atau biasa disebut kinematic positioning. Umumnya data pengamatan GPS yang digunakan dalam metode ini adalah data pengamatan GPS kontinu. Maksud dari GPS kontinu di sini tidak sempurna. Data tersebut kontinu, akan tetapi data tersebut adalah data pengamatan GPS diskrit yang memiliki interval pengamatan yang sangat rapat, yaitu 5-30 detik. GPS kinematik banyak digunakan dalam berbagai keperluan riset geodetik. Salah satu dari penerapan metode tersebut adalah untuk pemantauan deformasi lempeng tektonik. Penerapan metode GPS kinematik dalam studi deformasi lempeng tektonik dapat dimanfaatkan dalam melakukan analisis deformasi lempeng tektonik dan menambah pemahaman mengenai karakteristik deformasi lempeng tektonik. Pembahasan yang kedua yaitu metode survei statik singkat. Ini adalah contoh dari metode survei statik singkat. Metode penentuan posisi dengan survei statik singkat atau biasa disebut rapid static pada dasarnya adalah survei statik dengan waktu pengamatan yang lebih singkat, yaitu 5-20 menit. Prosedur operasional lapangan survei statik singkat adalah sama seperti pada survei statik, hanya selang waktu pengamatannya yang lebih singkat. Metode statik singkat sangat bertumpu pada proses penentuan ambiguitas fase secara cepat. Oleh sebab itu, di samping memerlukan perangkat lunak yang andal dan canggih, metode statik singkat juga memerlukan geometri pengamatan yang baik, tingkat residu kesalahan dan bias yang relatif rendah, serta lingkungan pengamatan yang relatif tidak menimbulkan multipad. Dalam hal ini, penggunaan data dua frekuensi juga akan lebih diharapkan. Metode survei statik singkat umumnya hanya diaplikasikan untuk baseline yang relatif pendek, kurang dari 5 km. Ketelitian yang dihasilkan dari metode statik singkat ini adalah dalam order cm sampai dengan milimeter. Yang ketiga yaitu metode survei pseudokinematik. Ini adalah contoh dari metode survei pseudokinematik. Metode survei pseudokinematik yang kadang disebut juga metode intermittent ataupun metode reocclusion pada dasarnya dapat dilihat sebagai realisasi dari dua metode statik singkat yang dipisahkan oleh selang waktu yang relatif cukup lama, sekitar 1 sampai beberapa jam. Seperti halnya pada metode statik singkat, metode pseudokinematik ini memerlukan satelit geometri yang baik, tingkat bias dan kesalahan data yang relatif rendah, serta lingkungan yang relatif tidak menimbulkan multipad. Yang keempat yaitu metode survei stop and go. Ini adalah contoh gambar dari metode survei stop and go. Metode stop and go atau juga disebut metode semi-kinematik. Pada metode ini, titik-titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak atau statik, sedangkan receiver GPS bergerak dari titik-titik di mana setiap titiknya receiver yang bersangkutan diam beberapa saat di titik-titik tersebut. Metode ini berbasiskan pada metode penentuan posisi diferensial dan membutuhkan kondisi pengamatan yang baik untuk mencapai ketelitian posisi yang relatif tinggi.
Metode ini berbasis diferensial menggunakan database. Ambiguitas fase pada titik awal harus ditentukan sebelum receiver bergerak untuk mendapatkan tingkat ketelitian berorder sentimeter. Selama pergerakan antar titik, receiver tidak boleh terputus mengamati sinyal. Seandainya pada epoch tertentu selama pergerakan terjadi cycle sleep, maka receiver harus kembali ke titik sebelumnya yang terdekat untuk inisialisasi dan kemudian bergerak kembali. Pada titik pertama, receiver berhenti cukup lama, yaitu 15-30 menit. Sedangkan di titik selanjutnya cukup berhenti 1-2 menit saja. Dan pembahasan yang kelima yaitu penentuan tinggi dengan GPS. Ini adalah contoh gambar dari penentuan tinggi dengan GPS. Ketinggian titik yang diberikan oleh GPS adalah tinggi elipsoid, yaitu ketinggian titik di atas permukaan elipsoid, WGS 1984. Tinggi elipsoid, atau dilambangkan dengan H kecil, tersebut tidak sama dengan tinggi ortometrik, yang dilambangkan dengan H besar, yang umum digunakan untuk keperluan praktik sehari-hari yang biasanya diperoleh dari pengukuran sifat data atau labeling. Tinggi ortometrik suatu titik adalah tinggi titik tersebut di atas geoid yang diukur sepanjang garis gaya berat yang melalui titik tersebut. Sedangkan tinggi elipsoid suatu titik adalah tinggi titik tersebut di atas elipsoid yang dihitung sepanjang garis normal elipsoid yang melalui titik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.